Selamat datang di Algoritma Alam Weton. Sebelum Anda nikmati video ini, silakan klik like, subscribe, share, dan klik notifikasi bell. Kapan sebetulnya Yesus lahir, dan mengapa 25 Desember disepakati sebagai tanggal kelahirannya? Mungkin tanggal 13 April, atau pada tanggal 14 Oktober, atau 3 Juli. Kemungkinan besar juga jika biarawan abad pertengahan yang bertugas menentukan tanggal lahirnya tidak salah hitung, sulit mengetahui secara pasti kapan Yesus dari Nazaret dilahirkan. Satu-satunya sumber yang digunakan para sejarawan untuk merekonstruksi kehidupannya adalah Injil, yang ditulis beberapa dekade setelah kematiannya. Kitab itu pun ditulis oleh orang-orang yang belum pernah bertemu dengannya seumur hidup, dan dianggap sebagai propaganda iman kepada Yesus sebagai Mesias. Kisahnya ada di urutan kedua, ketiga, atau kelima, yang diriwayatkan oleh generasi Kristen pertama, yang menurut para sejarawan, tertarik pada kematian dan kebangkitan Yesus, alih-alih pada peristiwa kelahirannya. Namun, teks-teks para penginjil memberikan petunjuk untuk menempatkan Yesus, yang keberadaannya sebagai tokoh sejarah, memiliki konsensus luas di kalangan peneliti, pada momen tertentu dalam sejarah. Injil Matius dan Lukas. Sumber utamanya, jelas sejarawan Spanyol Javier Alonso kepada layanan berita BBC berbahasa Spanyol, BBC Mundo, adalah Injil Matius dan Lukas, yang ditulis sekitar tahun 80 hingga 90 Masehi. Meskipun teks tertua Perjanjian Baru seperti Injil Markus dan 7 surat Rasul Paulus dari Tarsus yang dianggap autentik, tidak menyebutkan apapun soal masa muda Yesus. Injil Matius dan Lukas memuat apa yang dikenal sebagai kisah masa kanak-kanak Yesus. Masalahnya, dari sudut pandang kronologis, keduanya tidak sejalan, kata Alonso, yang juga seorang filolog Alkitabiah dan Semit. Injil Markus menyatakan bahwa Yesus lahir pada masa pemerintahan Herodes Agung, tak lama sebelum kematiannya. Seperti yang kita ketahui sekarang bahwa Herodes meninggal pada tahun 4 SM, maka menurut Injil Matius, Yesus pasti lahir pada 4, 5, 6 atau 7 SM. Injil Lukas tidak berbicara tentang Herodes, namun menghubungkan kelahiran Yesus dengan sensus Quirinius. Menurut kitab tersebut, Maria dan Yusuf, orang tua Yesus, harus melakukan perjalanan dari Galilea ke Bethlehem untuk mendaftar pada sensus. Penginjil meyakinkan bahwa ini adalah laporan yang dibuat oleh Publius Sulpicius Quirinius, gubernur Romawi di Syria, yang pada waktu itu mencakup Yudea. Pasangan tersebut harus melakukan perjalanan ke sana, meskipun kondisi kehamilan Maria sudah lanjut, karena di sanalah tempat kelahirannya Yusuf. Sensus tersebut ada, seperti kesaksian sejarawan Flavio Josefo, yang memungkinkan kita menentukan tanggalnya, tahun 6M. Dengan kata lain, ada perbedaan setidaknya 10 tahun antara Matius dan Lukas, bantah Alonso. Terhadap semua ini kita harus menambahkan satu keadaan lagi, kemungkinan bahwa Injil-Injil ini, Matius 1 dan 2, serta Lukas 1 dan 2, ditambahkan ke masing-masing Injil karena sudah beredar. Jelas Antonio Pinheiro, Profesor Emeritus Universitas Filologi Yunani, di Universitas Complutense, Madrid, Spanyol, yang studinya berfokus pada bahasa dan sastra kekristenan awal. Kami tahu bahwa mereka ditambahkan karena tokoh-tokoh dalam Injil selanjutnya, dalam Matius 3 dan Lukas 3, tidak tahu apa yang terjadi di pasal-pasal sebelumnya, dan bahkan ada data yang kontradiktif, kata Pinheiro. Oleh karena itu, mungkin saja ketika kelahiran dan masa kanak-kanak Yesus ditulis, lebih dari 60 tahun telah berlalu sejak kematiannya. Hingga saat itu, kata Pinheiro, diperkirakan terdapat sekitar 3.000 umat Kristiani di dunia, yang tersebar di berbagai komunitas. Kisah mana yang lebih mendekati kenyataan, Matius atau Lukas? Untuk menentukan hal ini, para sejarawan mempelajari jangkar sejarah lain yang muncul dalam Injil, khususnya tokoh sentral dalam kehidupan Yesus, Pontius Pilatus. Diketahui bahwa Yesus meninggal pada masa pemerintahan wali kota Pontius Pilatus, yang berlangsung pada tahun 26 hingga 36 M. Alonso menambahkan Yesus mulai berdakwah pada tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius. Jika kita memperhatikan Matius, dan Yesus lahir pada tahun 4 SM, maka itu masuk akal. Dia akan meninggal pada tahun ke-30, dan mungkin berusia 34 tahun, klaim sejarawan tersebut. Namun jika kita menyimak Injil Lukas, hitung-hitungannya meleset. Dari segi tanggal, yang masuk akal adalah Matius.
yaitu Yesus lahir kira-kira pada tahun 4 SM, pada tahun-tahun terakhir Herodes Agung, kata Javier Alonso. Di sisi lain, sensus Quirinius tidak cocok, dan dapat dipahami bahwa Lukas menggunakannya sebagai alasan untuk memindahkan beberapa orang yang berasal dari Nazaret, di utara Israel, ke Bethlehem, tempat Sang Mesias berada dilahirkan. Tapi tak lebih dari itu. Itu adalah kecerdikan sastra. Pinheiro setuju bahwa ini adalah sumber kenabian, karena diyakini bahwa Yesus adalah Sang Mesias. Kami setuju dengan nubuatan Mika, pasal 5 ayat 1, bahwa Mesias akan datang dari Bethlehem, kota tempat Daud dilahirkan. Nubuatan yang ada di Perjanjian Lama, kemudian tergenapi jika Yesus lahir di Bethlehem. Apakah ada sumber-sumber lainnya? Jawabannya adalah tidak. Injil menawarkan jangkar kronologis lain yang memungkinkan kita menempatkan Yesus pada waktunya, namun tidak ada teks lain yang mencatat kehidupannya. Flavio Josephus, sejarawan Yahudi Romawi abad pertama, menyebut Yesus dalam sejarah orang Yahudi, yang ia tulis sekitar tahun 95, namun ia melakukannya secara umum. Ia tidak menyebutkan kelahirannya, jelas Pinheiro. Anda bisa mengetahui hari kelahiran Kaisar Augustus, tapi tak ada yang tahu kapan pengkhotbah Galilea lahir, tambah Alonso. Dan kenyataannya, sumber yang kami miliki baru ditulis beberapa waktu kemudian. Dan mengapa orang Kristen awal tidak tertarik dengan masa kecil Yesus? Mengapa Paulus tidak menceritakan apapun tentang tahun-tahun pertama keberadaannya? Mengapa Markus, yang menulis Injil pertama sekitar 40 tahun setelah kematian Yesus, tidak menyebutkan kelahirannya? Menurut Pinheiro, harus diingat bahwa, bagi umat Kristen awal, pesan Yesus adalah bahwa kedatangan kerajaan Allah sudah dekat. Itu bukanlah sesuatu yang akan terjadi di masa depan, di akhir zaman, atau setelah penghakiman terakhir. Oleh karena itu, tidak ada minat untuk mengingat momen atau fakta tertentu dari ajaran Nabi. Bagi umat Kristen awal, kedatangan kerajaan ini sudah sangat dekat. Jadi mengapa harus khawatir, kata akademisi tersebut. Namun, ketika orang-orang sezaman Yesus meninggal, dan generasi berikutnya menyadari bahwa kerajaan surga tidak akan datang, timbul kebutuhan untuk menuliskan apa yang diketahui tentang Yesus yang bisa diwariskan kepada generasi berikutnya. Kelahiran Yesus dalam agama Kristen mula-mula tidak penting, karena pesan aslinya adalah bahwa Yesus mati demi dosa-dosa umat manusia dan dibangkitkan. Dan itulah kemenangan atas kematian. Segala sesuatu yang lain hanya bersifat dekoratif, klaim Pinheiro. Namun seiring dengan meningkatnya popularitas Yesus, ada kebutuhan untuk mengetahui lebih banyak tentang sosoknya, untuk mengisi kekosongan dalam biografi yang tidak tersedia. Itu sebabnya agama Kristen menulis biografi Yesus secara terbalik. Teks tertua mengacu pada kematian dan kebangkitan. Kemudian mereka mulai berbicara tentang kehidupan 3 tahun berdakwah. Dan 2 teks yang berbicara tentang kelahiran adalah yang terbaru, tulisan Matius dan Lukas. Hanya 2 bab pertama Injil Matius dan Lukas yang menyebutkan masa kecil Yesus. Biarawan yang salah hitung. Lantas jika bukti sejarah mendekatkan kita pada tahun 4 SM, lalu dari manakah tanggal tahun 1 itu berasal? Di sini seorang biarawan Bizantium abad ke-5, Dionysius, ikut ambil bagian. Seperti yang dijelaskan Pinheiro, Dionysius, ketika berada di Roma sekitar tahun 497, ditugaskan oleh Paus untuk menentukan tanggal Paskah, guna mencapai kesepakatan dengan gereja-gereja timur. Dan setelah tanggal Paskah ditetapkan, dia diminta mencari tahu kapan tepatnya Yesus dilahirkan. Dionisio adalah seorang kronografer, yaitu mempelajari kronografi berdasarkan teks-teks pada masa itu. Dia tidak memiliki sumber seperti yang dimiliki sejarawan saat ini, jadi dia melakukan apa yang Tuhan berikan kepadanya, dan dia salah, klaim Alonso. Biarawan tersebut menetapkan bahwa Yesus lahir 753 tahun setelah berdirinya Roma, dan mencatat tahun 754 sebagai tahun pertama era Kristen. Cara penghitungan tahun seperti ini berlaku seiring berjalannya waktu, dan bersamaan dengan itu, kesalahan dalam tanggal lahir Yesus. Pada saat itu, di dunia Romawi, waktu diukur dengan jumlah tahun kaisar, misalnya, tahun ke-5 Tiberius, atau tahun ke-4 Nero, dan, di beberapa kota, berdasarkan tanggal pendiriannya, seperti dalam kasus Roma. Kenapa 25 Desember disepakati sebagai hari lahir Yesus? Dionysius tidak ada hubungannya dengan ini, karena hal itu telah ditetapkan sebelum dia. Hal ini, jelas Pinheiro,
merupakan sebuah penemuan Kristen. Kaisar Theodosius Piuston Agung menetapkan agama Kristen sebagai agama eksklusif Kekaisaran Romawi setelah tahun 380 mencoba untuk berasimilasi dengan agama Kristen. Kekristenan kemudian banyak dipengaruhi paganisme, agama Romawi sebelum kedatangan Kristen. Kekaisaran Romawi merayakan festival matahari yang tak terkalahkan pada 25 Desember. Itu adalah hari ketika Zeus mengalahkan kegelapan. Dan siapakah matahari yang tak terkalahkan itu? Ya, Yesus. Itu sebabnya tanggal itu dikristenkan dan ditetapkan bahwa kelahiran Yesus adalah 25 Desember, jelas Antonio Pinheiro. Pada bulan itu, orang Romawi juga merayakan Saturnalia, festival yang didedikasikan untuk Dewa Saturnus di mana karangan bunga digantung, hadiah diberikan, dan bahkan ada pohon seperti pohon Natal kita, tambah Alonso. Maka baru pada abad keempat kelahiran Yesus mulai dirayakan. Kapan itu menjadi hari raya umat Kristen? Seni dapat menjadi petunjuk, jelas Alonso. Di gereja San Vitale di Ravenna, sejak zaman Kaisar Justinianus pada abad ke-6, sudah ada gambaran misalnya, pemujaan terhadap raja. Yang sangat penting, sudah diberikan pada episode-episode Injil yang berkaitan dengan kelahiran Yesus. Jika tanggal yang kita rayakan sebenarnya bukan tanggal kelahiran Yesus, data lain, apa tentang kelahirannya yang dijadikan bukti oleh para sejarawan? Antonio Pinheiro berpendapat bahwa, karena pasal Matius dan Lukas yang membahas masa kecil Yesus sangat berbeda satu sama lain, sampai-sampai seolah-olah mereka berbicara tentang dua orang yang berbeda, kita dapat mempertimbangkan apa yang dianggap historis. Pada dasarnya, orang tuanya bernama Maria dan Yusuf, bahwa mereka adalah keluarga yang sangat religius, dan bahwa Yesus adalah orang Galilea. Cedar Alonso, praktis tidak ada, sorry. Pag siya dan pag reported text in comes FPA dan Doug's work.